Bahasa tersembunyi alam. Malam itu, langit penuh bintang membentang di atas kepala Raka. Angin malam berembus lembut, mengayunkan ranting-ranting pohon di sekitar halaman rumah kakeknya yang terletak di pedalaman. Raka sedang duduk di beranda, memegang buku catatan usangnya yang selalu ia bawa kemana-mana. Di antara halaman-halamannya yang penuh coretan matematika, ia menulis sesuatu yang sejak kecil menjadi pertanyaannya. Apakah alam berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti manusia? Kakeknya, seorang pensiunan guru matematika, selalu mengatakan bahwa alam memiliki bahasa rahasia, bahasa yang tersembunyi dalam pola dan keteraturan. Raka ingat ketika kakeknya pertama kali menjelaskan tentang rasio emas. Saat itu ia baru berusia 10 tahun. Kakeknya mengeluarkan kerang-kerang Nautilus lemari kaca tua, menunjukkannya pada Raka, dan berkata, "Lihat pola spiralnya." Alam selalu punya cara berbicara, hanya saja kita sering tidak tahu bagaimana mendengarkannya. Raka tertarik pada matematika sejak saat itu, tetapi sekarang, di usianya yang menginjak 25 tahun, rasa penasaran itu berubah menjadi obsesi. Ia ingin memahami apakah benar segala sesuatu di dunia ini mengikuti hukum-hukum matematika yang tak kasat mata. Malam itu, dengan buku catatan terbuka di pangkuannya, ia memandang ke langit, mencari jawaban dari kegelapan yang dipenuhi titik-titik cahaya. Tidak ada kebetulan di alam, kata kakeknya suatu kali. Pola Fibonacci ada di mana-mana, di bunga matahari, di buah pinus, bahkan di tubuh manusia. Semuanya terhubung. Seolah-olah alam mencoba memberitahu kita sesuatu. Sejak malam itu, setiap kali Raka melihat dunia di sekitarnya, ia selalu berusaha mencari pola. Ketika ia berjalan di hutan, ia mengamati daun-daun yang tersusun secara spiral di batang pohon, menghitung jumlah kelopak bunga, dan merenung tentang keteraturan tak terlihat yang mengendalikan semua itu. Namun, malam ini, Raka merasa ada yang berbeda. Semakin ia memikirkan matematika dan keteraturannya, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang ia lewatkan. Apa yang kakeknya sebut bahasa alam terasa begitu jauh, padahal ia sudah menghabiskan bertahun-tahun mempelajarinya. Rasanya seperti mencoba membaca buku dalam bahasa yang hanya separuh ia pahami. Tiba-tiba, kakeknya keluar dari dalam rumah, duduk di kursi di sebelah Raka. "Apa yang kau pikirkan?" tanya kakeknya dengan suara serak yang akrab. "Aku memikirkan rasio emas, deret Fibonacci, dan semua hal yang pernah kakek ceritakan. Aku ingin memahaminya lebih dalam, tapi rasanya semakin aku pelajari, semakin jauh aku dari jawaban." Kakeknya tersenyum, menatap langit yang dipenuhi bintang. Kadang-kadang kita berpikir bahwa jawaban ada di luar sana, tapi seringkali jawabannya ada di dalam sini. Kakeknya menepuk dadanya, menunjukkan hati, bukan otak. Raka memandang kakeknya bingung. "Maksud kakek?" Alam tidak hanya bicara lewat angka dan pola, tapi juga lewat perasaan dan intuisi. Kita terlalu terjebak dalam mencari angka, rumus, dan hasil yang pasti, padahal mungkin jawabannya lebih sederhana dari itu. Pernahkah kau memikirkan mengapa kita merasa tenang ketika melihat laut atau hutan? Mengapa seni bisa membuat kita terharu? Itu bukan karena kita menghitung rasio emas di dalamnya, tapi karena kita merasakannya. Raka terdiam. Ia teringat saat kecil ketika ia sering berbaring di bawah pohon, mendengarkan suara angin dan burung. Waktu itu, ia belum tahu tentang Fibonacci atau rasio emas, tetapi ia selalu merasa ada sesuatu yang mengikat semua itu bersama-sama. "Kau tahu, Raka," lanjut kakeknya, "ada satu pelajaran penting yang diajarkan oleh matematika, tapi sering kita abaikan. Keindahan. Rasio emas muncul di alam bukan hanya untuk menyusun hal-hal dengan keteraturan, tapi juga untuk menciptakan keindahan. Begitu juga dengan Fibonacci, begitu juga dengan pi. Matematika bukannya soal angka, tapi soal cara kita memahami dan menghargai keindahan di sekitar kita." Raka memandang langit sekali lagi. Bintang-bintang bersinar, membentuk pola acak yang terasa terlalu sempurna untuk disebut kebetulan. Mungkin, seperti yang kakeknya katakan, ada cara lain untuk memahami alam selain dengan angka-angka. Mungkin matematika bukan hanya kunci untuk membuka misteri alam semesta, tapi juga alat untuk melihat keindahan yang tak terungkap oleh indera manusia. Raka tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia merasa lega. Ia masih tidak memiliki semua jawabannya, tetapi ia sadar bahwa sebagian dari pencarian ini bukan soal menemukan jawaban pasti, melainkan merasakan keterhubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya. "Terima kasih, Kek," katanya pelan. Kakeknya tersenyum, dan malam itu mereka berdua duduk dalam diam, memandang langit. Sementara alam berbicara dalam bahasanya sendiri, bahasa yang perlahan mulai dipahami oleh hati Raka, bukan hanya oleh pikirannya.